551, penerus dengan darah keluarga Ning. Ningxi dan Ning Tianxin saling memandang tanpa daya. Ning Tianxin adalah orang yang lemah dan tidak akan mengatakan apa-apa. Jadi Ningxi berbicara, "Kakek. Berhenti, kamu tidak bisa seperti ini. Hal pertama yang kamu katakan setelah bertahun-tahun adalah mendesakku untuk menikah. Kamu tahu kakek seperti apa yang tidak lucu. Jenis yang mendorong cucu mereka untuk menikah." Ning Ziyuan menatapnya dengan keras kepala. "Lalu, apakah kamu tahu cucu seperti apa yang tidak lucu? Cucu sepertimu, selalu berkeliaran di luar dan tidak kembali, dan tidak membawa cicit untukku. Aku sudah berumur 70 tahun hari ini, sudah berapa tahun saya sudah pergi?" Ningxi terdiam oleh bantahannya. Ning Ziyuan melihat ke arah ruang perjamuan dan berkata kepada mereka dengan nada sedih, "Bukannya aku ingin memaksa kalian berdua. Aku tidak punya pilihan. Sampai generasimu, tidak ada keturunan laki-laki. Kepada siapa aku akan meneruskan urusan keluarga? Apakah kamu memintaku untuk menyerahkannya pada Ning Xueluo yang diadopsi? Atau dua puteri haram paman keduamu?" Baik Ningxi maupun Ning Tianxin menunduk malu setelah mendengar apa yang dikatakan kakek mereka. Ningxi hidup tanpa doktrin nikah, dia mungkin tidak akan pernah menikah seumur hidupnya, apalagi memiliki anak untuk mengambil alih bisnis keluarga. Ning Tianxin sudah memiliki seseorang dalam benaknya tetapi mereka melewatkan kesempatan mereka. Dia masih tidak bisa melepaskannya setelah bertahun-tahun dan dia tidak bisa menerima orang lain, jadi dia tidak bisa memenuhi keinginan kakek juga. Ayah Ning Tianxin, juga paman kedua Ningxi, Ning Yaobang ingin memaksa Ning Tianxin menikahi seseorang dan melahirkan penerus tetapi Ning Tianxin yang rapuh keras kepala di dalam. Dia bersikeras untuk tidak menikah sama sekali dan mengancamnya dengan kematiannya. Jadi Ning Yaobang telah menaburkan benihnya di luar dalam upaya putus asa dan membudidayakan anak perempuannya yang tidak sah, berharap mereka bisa segera melahirkan penerus. Adapun Ning Xueluo, meskipun dia diadopsi, tampaknya mereka telah berdiskusi dengan keluarga Su bahwa putra sulungnya akan menanggung nama keluarga Ning. Ning Yaohua telah bertarung dengan Ning Yaobang dengan gelisah. Chip terbesar Ning Yaohua adalah pengaruh Ning Xueluo dan pernikahannya dengan keluarga Su. Sedangkan chip terbesar Ning Yaobang adalah bahwa sementara ia tidak memiliki seorang putra, setidaknya semua putrinya adalah putri aslinya. Jika ada di antara mereka yang melahirkan seorang putra, maka dia akan menjadi penerus dari keluarga Ning. Ketika diskusi berlangsung, itu menjadi basi. Baik Ningxi maupun Ning Tianxin tidak tahu bagaimana membalas kakek mereka. Mereka tidak bisa menjanjikannya tetapi mereka tidak cukup kejam untuk menghancurkan hatinya. Tiba-tiba, suara yang akrab terdengar. "Ayah, banyak orang menunggu untuk bertemu denganmu. Mengapa kamu ada di sini di halaman belakang?" Kamu, Ningxi." Ketika Zhuang Lingyu berbicara, dia memperhatikan bahwa ada orang lain dengan Ning Tianxin dan Ning Ziyuan. Setelah menyadari bahwa itu adalah Ningxi, ekspresi Zhuang Lingyu menjadi gelap dan dia berteriak kepadanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Kami punya banyak tamu di sini. Apa yang akan terjadi jika mereka melihatmu? Keluar!" Sebelum Ningxi bisa mengatakan apa-apa, pria tua itu sangat marah. "Konyol, Xiaoxi adalah cucu kandunganku, apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengejarnya?" Zhuang Lingyu khawatir dan dia dengan hati-hati melihat sekeliling. "Ayah, tolong turunkan suaramu. Untuk apa? Apakah aku salah? Apakah Xiaoxi bukan putrimu?" Ning Ziyuan bahkan lebih marah melihat gerakan khawatirnya. 552, mengumumkan identitas Xiaoxi. Zhuang Lingyu yang ditegur menatap Ningxi, lalu dia dengan lembut meminta maaf kepada Ning Ziyuan. "Ayah, aku tidak bermaksud seperti itu, seperti yang Anda tahu, tidak banyak orang tahu bahwa Xiaoxi adalah. Aku sudah memberitahumu sejak lama, aku memberitahumu untuk mengumumkan identitas Xiaoxi. Dia sudah belajar di luar negeri sebelumnya tapi sekarang dia kembali. Semua orang di sini hari ini dan kamu akan memberitahu semua orang bahwa Xiaoxi adalah bagian dari keluarga Ning kita." Zhuang Lingyu bereaksi dengan ngeri. "Apa? Ayah? Sama sekali tidak. Aku tidak setuju." Ekspresinya tampak seperti Ningxi adalah binatang buas yang menjijikkan dan menakutkan yang harus disembunyikan dari dunia. Saat itu, ketika dia baru saja kembali ke rumah, dia akan patah hati melihat ekspresi seperti itu dari ibu kandungnya tetapi sekarang, setiap kemiripan harapan benar-benar dihapuskan.
Ning Tianxin tidak menyadari apa yang telah dialami Ningxi, jadi dia merasa sangat kasihan padanya dan memegang tangan sepupunya dengan erat. Ningxi merasakan kehangatan bersinar dari hatinya dengan cengkeraman Ning Tianxin dan dia memberinya senyum bahagia. Senyumnya sehangat matahari dan membawa sukacita yang lain. Ning Tianxin tidak mengharapkan reaksi dari Ningxi dan terkejut. Seperti yang dibahas Ning Ziyuan dan Zhuang Lingyu, beberapa orang telah datang. Ning Yaohua, Ning Xueluo, Ning Yaobang, dan dua putrinya yang tidak sah bergabung dengan kelompok itu. Terlepas dari istri Ning Yaobang yang tidak ada di sana karena beberapa komplikasi hubungan, semua anggota keluarga Ning hadir. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua mulai berdebat? Ning Yaohua mengerutkan kening, lalu dia melihat Ningxi dan wajahnya menjadi gelap. Mengapa kamu di sini? Dia terkejut bahwa istrinya akan memulai pertengkaran dengan ayahnya. Seperti yang diharapkan, setiap kali gadis ini muncul, hal-hal buruk akan terjadi. Zhuang Lingyu melihat bahwa suaminya ada di sini dan dia dengan cepat mengatakan kepadanya, Yaohua, tolong yakinkan ayahmu. Dia ingin mengumumkan identitas Xiaoxi hari ini. Ning Yaohua menjawab dengan kaget, tidak mungkin. Ayah, apakah Anda bingung? Sial, apakah bocah ini menyuruh Anda melakukan ini? Ning Yaohua menembak Ningxi dengan pandangan curiga. Ning Ziyuan menghantam lantai dengan tongkatnya dan menuntut, jangan kamu salahkan ini pada Xiaoxi, itu ideku. Sekarang, kamu katakan padaku, apa yang salah dengan ini? Benar, apa yang salah dengan ini? Bukankah Ningxi adalah putri kandungmu? Ning Yaobang mengikuti, menambahkan bahan bakar ke api. Nada provokasinya membuat Ning Yaohua marah. Kamu, tutup mulut, ini bukan urusanmu. Sikap sombong Ning Yaohua memicu Ning Yaobang yang menjawab, saudaraku, itu tidak benar bagimu untuk mengatakan itu. Aku juga anggota keluarga Ning, bagaimana ini bukan urusanku? Sial, apa masalahnya menjadi manajer bisnis? Itu tidak seperti dia menerima bagian apapun. Beraninya dia berteriak padanya seperti ini. Namun, dia diberkati dengan seorang putri yang luar biasa. Dia tidak hanya membawa banyak sumber daya, dia bahkan membawa kembali menantu yang luar biasa. Mungkinkah Ning Xueluo membawa keberuntungan bagi Ning Yaohua seperti yang telah lama dikatakan guru? Sialan, keberuntungan macam apa yang dimiliki Ning Yaohua baginya untuk mengambil telur emas yang begitu berharga? Adalah hal yang baik bahwa putri kandungnya begitu mengerikan. Dia menantikan kembalinya Ningxi untuk mengacaukan kehidupan Ning Yaohua. Dia bersemangat hanya dengan memikirkan apa yang terjadi 5 tahun lalu. 553, semuanya akan menjadi miliknya akhirnya. Ning Yaohua berhenti berbicara dengan Ning Yaobang dan fokus pada orang tua itu terlebih dahulu. Ayah, bukan karena aku tidak ingin mengumumkannya, tetapi terlalu terburu-buru untuk melakukannya. Kami sudah memberitahu semua orang bahwa dia diadopsi, lalu tiba-tiba anak perempuan yang diadopsi menjadi anak perempuan yang sesungguhnya. Kamu perlu alasan yang baik untuk itu. Ini akan menjadi lelucon besar jika kita tidak siap. Selain itu, akan terlihat sangat buruk jika kita mengacaukan hari ulang tahunmu hari ini. Tergesa-gesa, sudah 5 tahun. Kamu bahkan tidak pernah peduli tentang masalah ini, kan? Tentu saja, sudah. Aku sudah mencarinya ketika dia pertama kali kembali dan bahkan ingin mengatur pekerjaan untuknya. Dia bisa perlahan-lahan beradaptasi dengan keluarga Ning kita, baru kemudian kita mengumumkan identitas aslinya. Itu dia yang ingin memasuki industri hiburan. Tidak hanya dia membawa rumor jahat pada dirinya sendiri, dia bahkan mempengaruhi Xueluo. Sebenarnya, mengumumkan identitas Ningxi tidak pernah terpikir olehnya. Skandal mengerikan dari Ningxi melahirkan anak yang mati setelah berhubungan seks dengan dua pendamping adalah bom waktu yang akan meledak setiap saat. Jika suatu hari pernah terpapar, dia tidak pernah bisa memberitahu siapapun bahwa Ningxi adalah putri kandungnya. Dia tidak pernah bisa memberitahu siapapun bahwa Ningxi adalah putri kandungnya. Ning Ziyuan tidak mempercayai putranya dan bertanya, pekerjaan apa yang Anda atur untuk Xiaoxi? Perusahaan cabang kami di Singapura. Kamu bajingan, kamu mengirimnya jauh setelah dia baru saja kembali. Apa yang kamu biarkan Xiaoxi lakukan di tempat bodoh dengan hanya 20 karyawan? Aku hanya berusaha membiarkannya mendapatkan lebih banyak pengalaman.
Aku tidak bisa langsung membawanya ke kantor utama kita, kan? Xiaoxi adalah cucu perempuanku, mengapa tidak? Xiaoxi, kamu akan bergabung dengan kantor utama besok di Departemen Keuangan. Ekspresi Ning Xueluo berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ning Ziyuan. Dia sebenarnya ingin bergabung dengan kantor utama perusahaan Ning pada awalnya, tetapi posisinya akan menarik banyak kecurigaan di perusahaan. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan psikologi terbalik. Bahkan jika Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu telah menyarankannya, dia akan menolak mereka, menunjukkan bahwa dia tidak mengejar keuntungan apapun yang akan dikaitkan dengan keluarga Ning. Akibatnya, Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu menghujani dia dengan lebih banyak cinta dan bahkan si penatua tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Ning Ziyuan benar-benar membenci dua putri haram Ning Yaobang. Mereka sama sekali bukan ancaman baginya. Meskipun Ning Tianxin mungkin bisa melahirkan seorang putra, dia masih terpesona oleh seorang pria dari masa lalunya sehingga tidak ada yang mengkhawatirkannya. Ning Xueluo bersabar karena setelah dia mendapatkan sumber daya yang cukup dari keluarga Su, semuanya dari keluarga Ning akan menjadi miliknya akhirnya. Tapi sekarang, setelah bertahun-tahun kerja keras, mereka berantakan karena Ningsi. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Setelah penatua selesai, tidak hanya Ning Yaohua, Zhuang Lingyu, dan Ning Xueluo, bahkan Ning Yaobang tidak tahan lagi. Ayah, apakah kamu bercanda? Dia lulus dari universitas yang tidak dikenal dan tidak memiliki pengalaman bekerja sama sekali. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia bergabung dengan Departemen Keuangan? Bahkan jika kamu memilih, kamu harus memilih Tianxin. Atau bahkan Xiao Ru dan Xiao Ai. Saudaraku, kamu melebih-lebihkan anak-anakmu. Meskipun benar bahwa Tianxin lulus dari Universitas Imperial, dia adalah jurusan seni, jadi apa yang bisa dia lakukan di Departemen Keuangan? Adapun dua anak perempuan harammu, apalagi yang mereka ketahui selain dari berpakaian sendiri? Apakah Anda mencoba mengacaukan perusahaan dengan membiarkan mereka bergabung dengan Departemen Keuangan? Ayah mengatakan itu sebelumnya, Xuelu akan bergabung dengan Departemen Keuangan setelah dia menikah. 54, ini baru 2 jam. Tentu saja, Ning Yaohua berharap putrinya akan bergabung dengan perusahaan utama tetapi dia berharap agar Ning Xueluo melakukannya, dan bukan Ningsi. Baginya, jika Ningsi bergabung dengan perusahaan utama, itu akan menjadi bencana total. Mengacaukan segalanya dalam keluarga itu mengerikan, tetapi mengacau di perusahaan itu akan sangat memalukan. Dia telah berjanji kepada keluarga Su tempo hari bahwa Xueluo pasti akan mewarisi bisnis keluarga. Saat mereka bertiga berdebat, Zhuang Lingyu pergi ke Ningsi dan menariknya ke samping. Apa yang masih kamu tunggu di sini? Pergi sekarang. Kita semua baik-baik saja di sini sampai kamu datang. Ini hari ulang tahun kakekmu hari ini, apakah kamu benar-benar harus mengacaukan segalanya? Meskipun Ningsi tampak tenang, Ning Tianxin tidak bisa menahannya lagi. Meskipun menjadi orang yang lemah lembut, dia berbicara, "Bibi besar, kamu tidak masuk akal di sini. Xiaoxi hanya di sini untuk berharap kakek, jadi untuk tidak mengingatkan kalian semua, aku membawa kakek ke halaman belakang untuk melihatnya." Dia tidak mengatakan apa-apa atau tidak melakukan kesalahan sama sekali. Bagaimana ini salahnya? Ya, dia tidak melakukan kesalahan, tetapi kehadirannya sendiri sudah lebih dari cukup. Dan urusan keluarga kita bukan urusanmu. Pada saat yang sama, di kamar CEO Lu. 2 jam telah berlalu tetapi Ningsi belum kembali. Harta karun kecil terbaring di sana, memandang keluar jendela seperti biasa sementara Lu Tingqiao mulai sering memeriksa teleponnya. Lu Jingli tidak tahan lagi. Bisakah kalian berdua tenang? Ini baru 2 jam. 5 menit kemudian, dia belum kembali. Lu Tingqiao mengangkat teleponnya dan menelepon Ningsi tetapi tidak ada yang menjawab. Di kediaman keluarga Ning. Telepon Ningsi tiba-tiba berdering dan dia melihat itu adalah panggilan Lu Tingqiao. Dia menyadari bahwa lebih dari 2 jam telah berlalu. Dia mungkin akan bertanya kapan dia kembali. Keluarga Ning sedang gempar sekarang dan Ningsi tidak tersedia untuk menerima telepon. Dia pergi ke kakeknya yang marah dan berbicara kepadanya dengan lembut, "Kami akan membicarakan beberapa hal beberapa hari yang lalu, aku hanya di sini untuk menemuimu hari ini. Aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti dan aku harus pergi sekarang. Selamat ulang tahun, kakek."
Apa, kamu pergi sekarang? Kakeknya bertanya dengan cemas, jangan khawatir tentang para bajingan ini. Kakek ada di sini, tidak ada yang bisa mengusirmu. Ningsi membelai punggung kakeknya, kakek, aku hanya sedikit sibuk akhir-akhir ini. Kalau tidak, aku tidak akan berada di sini selarut ini. Xiao Xi, ini salahku, aku membuatmu melewati masa sulit seperti itu. Ning Ziyuan berpikir Ningsi hanya menghiburnya dan dia pergi karena sikap Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu, jadi dia merasa kasihan padanya. Ning Xueluo tahu bahwa semuanya buruk, melihat ekspresi di wajah kakeknya. Meskipun kekuatan saat ini ada di tangan Ning Yaohua, saham perusahaan masih didikte oleh Penatua, dan jika dia disukai Ningsi, maka semuanya akan merepotkan. Dia takut bahwa Penatua akan merasa kasihan pada Ningsi. Bagaimanapun, dia masih cucu perempuan yang sebenarnya, jadi tidak peduli seberapa tidak berguna atau kotornya Ningsi, hanya beberapa kata yang diperlukan untuk menghancurkan semua yang telah dibangun Ning Xueluo sejauh ini. Apakah itu karena garis keturunan terkutuk itu? Hanya karena dia tidak memiliki darah keluarga Ning mengalir dalam dirinya, akankah dia perlu menginvestasikan ratusan dan ribuan kali lipat lebih banyak upaya untuk mendapatkan apa yang bisa diperoleh Ningsi dengan mudah? 555, khawatir tentang istri yang sendiri. Jika Ningsi menjadi ahli waris yang sah, maka Ning Xueluo tidak bisa menerima pemikiran tentang bagaimana dia akan hidup dalam kemiskinan di desa miskin. Bahkan jika keluarga Ning mempertahankannya, dia tidak tahan membayangkan berada di bawah Ningsi. Dia adalah putri keluarga Ning dan dia dilahirkan dengan sendok perak di mulutnya. Tidak mungkin dia membiarkan penyihir ini mengambil semua itu darinya. Itu benar, dia adalah satu-satunya anak perempuan dari keluarga Ning. Bahkan garis keturunan tidak bisa mengubahnya. Ning Xueluo mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, lalu dia pergi ke Ningsi dan memegang tangannya, berkata dengan suara bergetar, "Kakak, tolong jangan pergi, oke? Tolong jangan marah dengan ayah dan ibu. Mereka telah bersiap untuk mengumumkan identitas Anda sejak lama, tetapi Anda tidak ingin kembali dan bergabung dengan perusahaan. Kau bisa menyalahkanku, ini semua salahku, lakukan apapun yang kau mau padaku. Jika kau benar-benar tidak ingin melihatku di sini, aku akan pergi sekarang. Tapi tolong, saudari, jangan pergi. Bahkan jika kamu tidak ingin melihat kami, pikirkan tentang kakek. Kakek benar-benar merindukanmu. Setidaknya gigit kue ulang tahun kakek. Apa yang bisa membuatmu merindukan ulang tahun kakek?" Kata-kata Ning Xueluo diucapkan dengan cerdik, secara tidak langsung menyalahkan hal-hal pada Ningsi, pada saat yang sama mengekspresikan posisi canggung dalam keluarga Ning, dan yang paling penting, menunjukkan betapa berbaktinya dia terhadap kakek. Zhuang Lingyu merasa kasihan padanya. "Xueluo, apa yang kamu bicarakan? Kemana kamu pergi? Kamu seharusnya tidak menjadi orang yang pergi." Tetua tampak jauh lebih baik sekarang, melihat Ning Xueluo meminta Ningsi untuk tetap juga. Tentu saja, dia tidak akan mengusir Ning Xueluo, jadi dia pergi bersamanya. "Xiao Xi, ini kesempatan yang langka bagimu untuk kembali. Tetap tinggal sebentar lagi, oke?" Ningsi menatap mata tua itu, dan pada akhirnya, dia mengangguk. "Baik." Sudah jelas bahwa dia akan mengecewakannya dengan tidak pernah memenuhi keinginannya untuk melahirkan cicit baginya. Tidak mungkin baginya untuk kembali ke keluarga Ning atau bergabung dengan perusahaan, jadi dia tidak cukup kejam untuk menolak permintaan sederhananya di muka. "Itu bagus. Masuklah." Di luar dingin, Penatua dengan senang hati kembali ke rumah dengan bantuan Ning Tianxin dan Ningsi. "Itu bagus. Masuklah." Di luar dingin, Penatua dengan senang hati kembali ke rumah dengan bantuan Ning Tianxin dan Ningsi. Ning Xueluo tertinggal. Dia memberi mereka tatapan dingin ketika dia melihat Ning Tianxin dan Ningsi membantu Ning Ziyuan kembali ke dalam. Melihat bahwa Penatua sudah beres, Zhuang Lingyu menghela nafas lega. Dia berjalan ke Ning Xueluo dengan ramah dan memegang tangannya dengan minta maaf. "Xueluo, pasti sulit bagimu. Tidak peduli apa yang terjadi di rumah, dia selalu matang dan peduli dengan perasaan semua orang." Ning Yaohua merasa patah hati untuknya juga. Dia menghela nafas, "Xueluo, jangan tersinggung, kakekmu terlalu merindukan Xiao Xi dan sangat bersemangat. Dia tidak bermaksud apa yang dia katakan,
aku masih bertanggung jawab atas perusahaan saat ini, jangan khawatir. Terima kasih, Ayah, Ibu, aku mengerti. Setelah kakek tenang, Ningsi mengirimi Lu Tingqiao pesan, saya perlu tinggal di sini bersama kakek saya sebentar lagi. Akan terlambat, bawa Little Treasure kembali ke rumah dulu, aku akan menjemputnya dari Platinum Palace nanti. Wajah Lu Tingqiao jatuh ketika dia membaca pesannya di kantornya. Lu Tingqiao mengerti bahwa tidak peduli seberapa kuat Ningsi terlihat, dia masih memiliki titik lemahnya, yaitu keluarga Ning. Dia tahu satu atau dua hal tentang apa yang terjadi padanya di keluarga Ning. Meskipun Ningsi terdengar santai di pesan teks, bagaimana mungkin dia tidak khawatir meninggalkannya sendirian di tempat itu. Selanjutnya bab 556, perubahan drastis.